Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Lelah Abu Dhabi. Welcome back to my channel Lelah Abu Dhabi. Dengan pertama kali tak lupa untuk menyeruput secangkir kopi, dan setelah itu yuk kita ngobrol lagi. Gini, kepengen bahas ya, ada pertanyaan lagi nih dari TikTok yang sering ditanyakan kepada ibu itu selalu begini, bagaimana dulu kok bisa ke Arab, kok betah, majikan jahat, bagaimana biar betah, gaji gede kali ya, kerjaan ringan ya. Gini sayangnya, bagaimana dulu kok bisa ke Arab ya. Dulu sih ibu memang sudah terbiasa kerja keras seperti yang saat ini. Biarpun ibu di Indonesia itu dari kecil udah kerja ya, tapi setelah itu dari kampung, kota, hingga ibu itu merantau ke mana itu namanya ke Maluku, Ambon, itu yang namanya apa sih, Seram. Nah itu terakhir kali. Terus aku mendapatkan surat dari kakak saya. Kakak saya juga orang yang sangat kasar sih, kerja yang sangat apa ya, orang yang paling nggak punya, yang bukan nggak punya, alhamdulillah ya Tuhan kasih makan kita. Cuma pokoknya nggak seperti sekarang lah, kita bekerja di rumahan semuanya keluarga saya, kakak saya, kami punya 3, semuanya kerja di rumahan ya. Tapi alhamdulillah ternyata kerja di rumahan itu kita bisa mencuri pengalaman loh dari mereka. Iya betul, kadang ada itu anak-anak yang dari kampung waktu dulu ya, saya cerita ini bagaimana kehidupan ibu waktu kecil itu. Aduh, makan nasi putih saja nggak bisa. Terus tetangga saya itu kaya dibanding ibu waktu itu. Ngerti nggak sih? Waktu saya kepengen, waktu kecil saya ingat sampai sekarang nggak pernah lupa. Mungkin insyaallah itu tetangga saya mendengarkan kataan ini. Ini bukan suatu saya mengkritik, tapi adalah dari pengalaman itu dari tetangga saya atau siapa itu telah apa itu namanya, motivasi ya, memotivasi tentang kehidupan saya sendiri. Gini, waktu kecil itu ngerti nggak, itu jangan soto itu kan bisa dibeli ya di Jawa itu. Beli jangan saja, kan kita sudah punya nasi tiwul tuh, nasi tiwul. Ibu ini dari kecil itu sudah bagaimana ya, maaf ya, bukan saya itu nggak suka nasi tiwul karena saking blengernya ya, saya itu selalu bersumpah Mitamit, mudah-mudahan nanti nggak akan makan nasi tiwul lagi. Kenapa? Karena dari saya ingat dari kecil itu setiap hari makannya tiwul, nasinya itu bisa dihitung. Kalau makan nasi tiwul itu nasinya itu bisa dihitung, mungkin 80-an itu mungkin dapat nasi 1. Iya gitu ibu saya, karena kan anaknya masih kecil-kecil. Terus ibu saya itu janda lagi, nggak punya kerjaan lagi, maton lagi, kerjanya itu maton saja. Tapi alhamdulillah setelah itu saya itu kepengen soto ceritanya ya. Soto waktu itu ada 10 repe saya punya dari ibu. Terus saya bilang, Bu, aku bilangin mbok sih, Mbok aku minta jangan soto dong Mbok, belikan. Ibu saya bilang begini, Nduk nggak punya uang, ini cuma ini, nanti aja nunggu kakak saya yang dari kota kan. Kakak saya itu yang satunya kerja di Madiun, itu sudah kota waktu itu di Madiun, tapi pulangnya nggak setiap saat, pulangnya itu berapa bulan sekali gitu. Terus bawa uang, bawa baju-baju bagus gitu kan, kerja juga di Babu. Kalau aku tuh masih kecil sekali, sekitar 6-7 tahun lah waktu itu. Saya lari membawa mangkok cuwo itu loh untuk beli itu. Allah ya, nggak beli semuanya, pokoknya saya minta ini untuk makan, paling dikasih biarpun separuh gitu. Ternyata sampai ditanya itu ditolak, dilihat, diambil, dilihat uangnya, gini orangnya, nggak ada, jangan soto. Itu waktu itu Masya Allah itu
ditolak, terus aku balik dalam hati, ya Allah nggak bisa beli. Di tengah jalan ibu saya itu kan pakai apa itu, bukan apa itu loh, kain bebet itu loh, iya, lari gini. Terus yang liatin ibu saya lari gitu, ibu saya sakit-sakitan waktu itu. Dia bilang, kenapa? Nggak dikasih, tuh kan udah saya kasih tahu, sini gitu. Tapi aku ngerti ibu saya tuh nggak bawa uang ya, mungkin kesana mungkin kredit ngutang paling ya. Kalau sama orang tua mungkin ya, mungkin. Terus aku ikutin, nggak tahu ngomong apa gitu, mendapatkan. Ya jangan soto, nggak ada apa-apanya, jangan soto saja. Terus ada balungannya mungkin 1-2 gitu saja, nggak ada apa-apanya waktu itu. Itu sudah bunga sekali. Mungkin seberapa ya, nggak ada. Saat ini mungkin separuhnya saja itu. Kan waktu itu harganya mungkin 20 repes, aku memegang itu cuma 10 repes. Nah itulah yang telah membuat ibu semakin kuat untuk bekerja tanpa kerja di rumah atau maton atau apa. Ibu itu bagaimana ya, kerja di rumah sudah capek-capek nggak dapat uang, iya kan. Semuanya keluarga saya itu kumpul-kumpul saja, semua yang di lingkungan situ, apalagi di kiai-kiai itu kerja di luar tuh, iya. Jadi ibu itu pertama kali perempuan atau cewek anak yang ke luar negeri, ke Arab itu aku sama kakak saya. Tuh. Setelah saya 2 tahun ya, setelah itu dari pengalaman makan saja itu sampai di sini nggak pernah hilang itu. Apalagi makanan, sekolah ibu nggak bisa ya. Setelah itu terus ibu itu pergi ke pokoknya yang rantau kemana yang akhirnya saya di Maluku itu. Setelah itu mendapatkan surat dari kakak saya itu kalau di Saudi itu ada pekerjaan yang mendapatkan gaji 150.000. Itu waktu itu pembantu rumah tangga itu mendapatkan 10.000 waktu itu dan mendapatkan 150. Tapi aku itu bisa bekerja di mana ya, bekerja di perusahaan plywood itu nggak semua orang juga bisa bekerja di sana. Ada tekad saja yang mau ke sana. Banyak anak-anak itu nggak mau kerja di sana. Tapi setelah ibu pergi ke Maluku, semuanya yang katanya itu semuanya ngikut. Nah itu setelah ngikut juga waktu ibu mau ke Arab itu dicemooh juga itu, katanya kok ke Arab yang gini gitu, tapi setelah itu 2 tahun aku pulang, semuanya pada datang tuh anak-anak. Biasanya ya kalau kita itu orang Islam itu masih meninggikan apa ya, yang anak-anaknya kiai desa itu biasanya ya. Aku sangat salut sih, sangat mengapresiasi. Tapi ternyata kalau kita hanya mengikuti adat atau itu culture tuh, ternyata uang itu tidak bertambah. Mungkin rezeki dari ilahi, benar, tapi setelah itu malah kebanyakan tuh orang yang dulunya bilang apa ya, perempuan kok pergi ke luar negeri itu haram, atau bagaimana gitu, pokoknya nggak pantas lah gitu. Tapi ternyata 2 tahun aku di sini, aku pulang mbak uang, waktu itu uang saya itu 1 kertas penuh gitu. Banyak anak-anak atau seumuran saya atau lebih tua dari saya, waktu itu saya masih muda, masih kinclong, masih cantik, masih ya gitu, pada tanya ke saya bagaimana caranya. Ya aku kasih tahu kesini. Terus akhirnya saya lagi 2 tahun di sana, balik lagi, mereka pada di luar negeri. Alhamdulillah terbukalah hati mereka bahwa cari uang itu nggak haram kok, nggak haram. Dan sampai kini ibu masih di sini. Inilah cerita, sebelum ini terlalu panjang. Itulah cerita bagaimana ibu ke Arab dulu. Nah bukan itu saja tuh, waktu ada tawaran kerja di Arab waktu itu pertama gaji 150.000, sedangkan pembantu di Indonesia itu 10.000 di Jakarta. kakak saya, makanya kita pergi kemana nih, ke Saudi. Nah
Terus tapi waktu itu aku mendapatkan gaji di Maluku itu 70 tapi kan dipotong makan, dipotong itu. Tapi ini kenapa aku pengen ke Saudi nih, 150 gaji ya. Terus setiap 2 tahun, ternyata setelah 2 tahun kita akan mendapatkan haji. Mendengar ada kata-kata haji ini, aduh, kapan lagi? Kalau keluarga saya itu mustahil lah akan mendapatkan haji, apalagi bilang Mekah, oh Arab. Waktu itu mah kalau berbicara tentang Arab, seakan-akan itu Arab itu adalah surga. Seakan-akan kalau aku masuk ke Arab itu sudah nggak ada dosa gitu. Dulu. Apa kan kita nggak ngerti Arab waktu itu. 1983. Waktunya Pak Harto tuh, waktunya Pak Harto. Ya. Nah, begitulah sekelumit cerita tentang Ibu bagaimana ke Arab. Setelah itu 2 tahun Ibu dapat haji, alhamdulillah, dan berlanjut sampai sekarang hingga nih Ibu nggak mau pulang. Gitu aja cerita saat ini tuh udah terlalu lama nih ya. Jadi kalian kalau ingin tahu bagaimana, nah itu pertama yang aku utamakan adalah gaji. Setelah itu aku mendapatkan haji. Alhamdulillah sekarang aku sudah Bu Haji, tapi panggilannya tetap Mak Jamila. Oke, begitu saja sayang, dan nanti akan aku jawab bagaimana kok sampai betahnya itu ya. Betahnya mungkin aku sudah ada foto yang video yang selanjutnya, tapi akan aku kasih tahu bagaimana dealing dengan orang-orang dalam rumah ya, dalam rumah. Kadang kan ada dapat apa itu